Yang terhormat Ibu Nilo Dewi Sintiari SPD MSc PhD yang sebagai pengampu mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Perkenalkan nama saya Iko Wahyu Amara Putra dengan NIM 22511101055 yang pada video kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Linear Search dan Binary Search pada pencarian kandidat berdasarkan usia pada sistem rekrutmen. Nah, yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah transformasi digital menyebabkan ledakan volume data kandidat dalam sistem rekrutmen. Nah, sehingga ini dibutuhkan sebuah sistem pencarian yang tidak hanya cepat, tapi juga akurat untuk menyaring kandidat yang sesuai. Nah, namun, ketergantungan pada sistem manual atau algoritma yang tidak efisien itu akan memperlambat kinerja sistem rekrutmen dan berisiko menimbulkan kesalahan. Nah, oleh karena itu, pemilihan algoritma pencarian yang efisien menjadi kunci untuk membangun sistem rekrutmen yang handal dan berskala besar. Nah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, itu yang pertama adalah bagaimana perbandingan efisiensi antara algoritma linear search dan binary search dalam konteks pencarian usia kandidat. Dan yang kedua adalah seberapa besar perbedaan konkret dari segi waktu eksekusi dan jumlah operasi antara kedua algoritma tersebut. Nah, yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini, ada yang pertama adalah membandingkan secara kuantitatif kinerja linear search dan juga binary search. Kemudian yang kedua, memberikan rekomendasi berbasis bukti empiris untuk pengembangan sistem rekrutmen yang efisien. Nah, landasan teori dalam penelitian ini salah satu adalah linear search dan juga binary search. Yang pertama adalah linear search, yaitu cara kerjanya adalah memeriksa setiap data satu persatu dari awal hingga akhir. Nah, ini menggunakan pendekatan brute force, yaitu mencoba semua kemungkinan. Dan untuk algoritma ini itu tidak memiliki atau tidak memerlukan data terurut sebagai persyaratannya. Dan karakteristik dari linear search ini yaitu waktu pencarian meningkat secara linear seiring jumlah data, sehingga tidak efisien untuk dataset yang besar. Nah, kemudian untuk binary search, cara kerja itu adalah membagi data menjadi dua bagian secara berulang dan hanya mencari bagian yang relevan. Nah, kemudian untuk pendekatan itu menggunakan divide and conquer, dan untuk syarat itu adalah data wajib dalam keadaan terurut. Dan untuk karakteristiknya, yaitu sangat efisien dan cepat, bahkan untuk jutaan data, karena pertumbuhan waktu pencarian itu lambat, yaitu logaritmik. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pertama adalah untuk pendekatan ini menggunakan kuantitatif dengan metode eksperimental. Kemudian untuk datanya itu adalah dataset sekunder dari Kaggle yang terdiri dari 1.500 entry data. Kemudian untuk variabel yang diuji dalam penelitian ini ada dua, yaitu waktu eksekusi dan juga jumlah operasi dari masing-masing algoritma. Nah, untuk lingkungan pengujian ini menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab, dan untuk persiapan data itu data diurutkan berdasarkan usia secara ascending, yaitu dari kecil ke besar. Nah, untuk prosedur penelitian bisa dilihat pada alur berikut, yang dimulai dari studi literatur, kemudian persiapan data, kemudian masuk ke implementasi algoritma, yang dimana di sini ada dua fungsi yang akan dibuat, yaitu fungsi untuk linear search dan juga fungsi untuk binary search. Dan kemudian untuk masuk ke perancangan skenario pengujian, yang dimana ini terdiri dari 4 skenario, yaitu ada base case, average case, worst case, dan juga worst case untuk not found dan juga found. Dan kemudian untuk yang terakhir adalah eksekusi pengumpulan data. Nah, adapun untuk skenario pengujian ini ada 4. Itu pertama adalah base case, yaitu mencari posisi data, yaitu posisi pertama untuk linear search dan juga tengah untuk binary search, yang dimana posisi ini saling menguntungkan untuk kedua algoritma. Nah, kemudian untuk average case ini yaitu mencari data di posisi acak di tengah-tengah dataset. Nah, kemudian untuk worst case yang berupa found ini mencari data di posisi terakhir yang mungkin diperiksa. Dan untuk worst case yang not found ini adalah mencari data yang tidak terdapat di dalam dataset. Jadi akan dipastikan untuk data yang dicari itu adalah tidak termasuk ke dalam dataset. Nah, kemudian setiap skenario ini akan dijalankan sebanyak 10 kali, lalu hasilnya dirata-ratakan untuk memastikan validitas datanya. Nah, adapun sekarang kita masuk ke hasil penelitian, yang pada slide ini terdapat grafik perbandingan waktu eksekusi kedua algoritma. Seperti yang kita lihat pada base case, performa keduanya hampir identik, sangat cepat. Namun perhatikan apa yang terjadi pada average case dan juga worst case.
yang dimana grafik untuk linear search yang berwarna biru itu melonjak secara signifikan, menunjukkan waktu yang dibutuhkan semakin lama. Nah, sebaliknya, grafik binary search yang berwarna orange itu hampir tidak terlihat, menunjukkan bahwa waktu eksekusinya tetap sangat rendah dan stabil di semua skenario. Nah, selanjutnya, itu adalah grafik ini menunjukkan cerita yang lebih jelas lagi, itu untuk membandingkan jumlah operasi pada kedua algoritma. Nah, untuk linear search ini, jumlah operasinya meningkat secara linear dari satu operasi di base case menjadi 753 di average case, dan juga puncaknya itu adalah 1500 operasi saat data tidak ditemukan atau worst case yang berupa not found. Nah, ini secara empiris membuktikan kompleksitas waktunya adalah ON. Nah, sekarang kita lihat pada binary search, yang mana jumlah operasinya sangat rendah dan pertumbuhannya sangat lambat. Hanya membutuhkan maksimal 33 operasi bahkan dalam skenario terburuk, yaitu ketika worst case not found. Dan ini adalah bukti nyata bahwa kompleksitas waktu untuk algoritma ini adalah log n. Nah, kemudian masuk ke pembahasan dan implikasi. Yang pertama, implikasi untuk sistem rekrutmen, yaitu yang pertama adalah menggunakan binary search untuk pencarian berdasarkan usia, skor, dan lain-lain akan menghasilkan sistem yang lebih responsif. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem akan memiliki skalabilitas tinggi, mampu menangani puluhan ribu hingga jutaan data kandidat di masa depan tanpa penurunan performa yang signifikan. Nah, kemudian seberapa unggul binary search? Nah, pada worst case, binary search terbukti 42 kali lebih cepat dari segi waktu eksekusi dan 45 kali lebih efisien dari segi jumlah operasi dibandingkan linear search. Nah, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama adalah kesimpulan, yang dimana algoritma binary search secara signifikan lebih unggul dan efisien daripada linear search untuk pencarian pada data kandidat yang terurut. Nah, kemudian yang kedua adalah temuan ini secara empiris memvalidasi keunggulan teoritis kompleksitas waktu log n atas ON. Nah, kemudian rekomendasi itu yang pada sini adalah sangat direkomendasikan untuk mengimplementasikan algoritma binary search dalam pengembangan sistem rekrutmen digital untuk memastikan kecepatan, efisiensi, dan juga skalabilitas jangka panjang. Nah, adapun keterbatasan dan arah penelitian selanjutnya, itu yang pertama adalah keterbatasan. Penelitian ini hanya berfokus pada satu jenis data numerik yang terurut, yaitu usia. Nah, kemudian untuk saran penelitian selanjutnya, itu yang pertama adalah menguji pada skala dataset yang jauh lebih besar. Kemudian yang kedua, menganalisis performa pada tipe data lain, misalnya pencarian teks ataupun non-numerik. Dan yang ketiga adalah membandingkan dengan algoritma pencarian lainnya seperti interpolation search. Demikian penjelasan dari saya untuk penelitian saya. Terima kasih.